bagaimana up and down struggle-nya berbisnis keramik ini. Monggo. Jadi kalau kita bicara masalah up and down ya, Hmm, itu berarti kita bicara masalah uh, naik dan turun. betul. Uh, Kalau naik turun berarti kita bicara masalah grafik. Yeah. Ya, jadi ketika kita bicara grafik ya, jadi untuk keramik usaha karya sendiri sebetulnya itu dari awal sampai sekarang itu tidak pernah grafik yang konjungtur, jadi yang kayak kayak yang cruel banget gitu enggak. Yeah. Jadi sangat sangat dia dia pelan, pelan, tapi dia posisi dalam dalam keadaan naik dan bertahan. Dan untuk saat ini alhamdulillah kami masih bisa bertahan. Jadi ketika ayah saya banyak mendapatkan penghargaan ya, karena waktu itu juga dia menjadi pioner, dia dia secara kualitas produk juga bagus, dan alhamdulillah ketika dipegang oleh saya, terkenalnya saya Mbak Yanti, Mbak, barangkali nanti ini di radio bilangnya Supriyanti siapa sih gitu, nggak ada yang tahu. Jadi saya terkenalnya Mbak Yanti karena mungkin usaha dari kecil ya, jadi seperti itu. Jadi uh, ketika dipegang saya, itu mulai jadi tidak menurun gitu. Ketika saya dipegang ganti dari ayah ke saya, memang posisi hutang dan harta itu banyak hutangnya ya, tapi nun sewunnya waktu itu kan memang harta itu kan, maaf ya, bapak saya kan sakit kanker ya, jadi butuh banyak uang banget untuk biaya gitu. Jadi seperti itu. Terus kebetulan alhamdulillah dipegang saya tidak mengalami ada jual aset, ada apa, dan alhamdulillah bisa bisa tetap, bahkan untuk secara aset perusahaan ayah saya untuk aset juga sangat, menurut saya pengrajin keramik ya banyaklah mendapatkan lebih gitu ya. Terus secara kualitas ayah saya waktu itu memang sudah punya ciri khas ya. Jadi keramik kelompok itu memiliki ciri khas, dia materialnya keras, ukirannya tegas, guratannya uh, cenderung lubang-lubang. Jadi orang bilang itu kerawang. Jadi bagi kurator atau yang suka ngoleksi benda-benda seni biasanya sih tahu keramik kelompok itu seperti apa. Dan keramik kelompok itu karena dia peninggalan sejarah, jadi insya Allah sampai kapanpun pasti punya konsumen tersendiri. Saya sangat semangat, nggak mungkin keramik kelompok itu akan punah. Lah, saya selaku pengrajin keramik kelompok itu inovasinya itu tidak cuma satu dua kali, tapi hampir setiap saat. Saya tidak, jadi setiap saat saya itu selalu berinovasi, berkarya begitu. Jadi kalau ada order begitu, kalau ordernya itu uh, dari orang sudah ada bentuknya, kita hanya membuat. Jadi kita hanya mentransfer ide mereka, terus saya bikin. Tapi banyak juga mereka yang, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu, dia hanya punya angan-angan. Aku pengen bikin kayak gini loh Mbak Yanti, bikin poci seperti ini loh. Aku mau bikin tempat tempat cuci tangan seperti ini. Aku pengen bikin hiasan seperti ini gitu ya. Jadi kami kan produknya tidak cuma poci aja ya. Jadi terkenalnya kan Mbak Yanti mesti poci nih begitu, terkenalnya di mana-mana itu Mbak Yanti poci gitu, terkenalnya desainer poci nasional. Lah, tidak cuma poci sebetulnya, keramik kelompok itu tidak cuma poci, karena seperti tadi yang saya ceritakan, keramik kelompok itu sebetulnya selain poci ada guci, ada pot bunga yang sekarang lagi booming, ada patung, ada hiasan-hiasan interior maupun eksterior. Kita juga sering berkolab sama kayak hotel, rumah makan, kayak gitu-gitu. Jadi memang kita selalu berinovasi, selalu harus belajar dengan siapapun dan medianya apapun. Kalau sekarang kan gampang ya, apa-apa Google pinter sekali, tinggal klik ada semua. Iya, tapi kadang-kadang permasalahannya kan bukan ada medianya atau enggak, tapi malesnya kita. Lah, yang namanya malesnya kita itu saat down kita, atau down kita itu saat ada permasalahan. Jadi yang sangat mempengaruhi up and down-nya usaha kami, mungkin juga yang lain, itu sebetulnya kenyamanan.
kenyaman di dalam jiwa entrepreneur tersebut. Jadi apalagi kalau kayak saya itu kan bisnisnya bisnis seni. Jadi bisnis seni itu kan pasti harus banyak apa berimajinasi, berhayal begitu ya. Meskipun berhayal bentuk begitu. Tapi kalau sudah ada permasalahan pribadi, permasalahan keluarga atau permasalahan apa yang membuat jadi tidak mood itu tidak keluar ada. Iya, jadi itulah yang sangat sangat berpengaruh. Jadi saya lebih baik karena ini mungkin didengar orang banyak, jadi ya ketika kita berusaha jagalah hati. Jadi jagalah hati. Jagalah hati seperti itu. Iya, harus menjaga hati karena kita manusia kan pasti punya suami, punya anak, dan anak-anak ini adalah turunan. Kayak saya juga udah pegang produk turunan. Lah ketika saya sudah berusaha untuk menjadi tongkat estafet dari ayah saya sudah dari saya. Lah ini terus anak saya gimana ini setelah, karena saya usianya sudah 50 tahun, Mbak. Jadi kan mesti harus sudah seperti Mas Brian ya, harus ada regenerasi kayak gitu. Lah seperti itu. Tapi ini saya masih anak-anak saya masih belum mau berkutik di dunianya begitu. Jadi memang banyak sekali kisah ya, warna-warni di balik usaha yang dirintis ya, ataupun yang dilanjutkan oleh Bu Yanti dan juga Mas Brian ini ya. Pasti banyak banget sih warna-warni yang ini ya terjadi di hidup itu pasti. Nah, kemudian kalau tadi kan sudah ngomongin up and down, struggle-nya masing-masing pasti punya lah gitu. Apalagi ngomongin